Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Pekanbaru, Riau, bapak-bapak, ibu-ibu, abang, kakak, adik, sahabat hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, zahir dan batin, diberikan Allah istiqomah iman dan Islam, kebaikan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada pertemuan kali ini adalah kunci bahagia. Pertama yang perlu kita pahami dulu, apa itu bahagia. Bahagia ini terkait dengan sesuatu yang tidak kelihatan, psikologis. Kalau masalah sakit jantung, diabetes, gula darah, darah tinggi, kita pergi ke dokter. Tapi kalau masalah yang terkait dengan psikologis, itu namanya ilmu nafs, ilmu pengetahuan, nafs jiwa. Maka ada psikolog yang tahu. Apa kata orang psikologi tentang bahagia? Mereka definisikan kalau bahasa Arabnya asy'uru bil itmi'nan, rasa tenang, itulah bahagia. Jadi yang mau dicari orang dalam hidup ini adalah asy'uru bil itmi'nan, rasa tenang. Kenapa orang anak-anak muda itu kenapa dia pacaran? Kalau ditanya mau teman curhat, Ustaz, mau cari ketenangan. Kenapa orang mesti punya duit? Saya kalau punya duit ini tenang, Ustaz. Kenapa orang, mohon maaf, pergi ke diskotik? Saya capek lelah kerja, saya mau ke karaoke, saya mau menikmati uang saya, mau tenang. Semuanya hidup mau tenang. Kenapa orang ke gunung? Mau tenang. Kenapa menyelam? Mau tenang. Kenapa orang naik motor? Riding. Semuanya ingin asy'uru bil itmi'nan, mau mencari ketenangan. Nah, jadi lalu bagaimana dengan ajaran Islam? Apa itu bahagia? Maka kalau kita lihat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dalam Sahih Al Bukhari, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa yang di awal harinya, paginya, bangun tidur, aminan fi sirbihi, jiwanya tenang. Nah, jadi memang kenapa ada kesesuaian antara ajaran Islam dengan psikologi? Al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu milik orang beriman. Aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Dimanapun dia menemukannya, berarti itu milik dia. Mohon maaf, nauzubillah, kalau cincin saya ini hilang, lalu saya ketemu di jalan, dipegang orang, saya kenal cincin ini, saya tahu, maka saya katakan itu milik saya. Betul itu milik saya. Mohon maaf Ustaz, tadi saya ketemu di jalan. Ya milik saya. Jadi hikmah itu milik orang beriman. Dimanapun dia dapati, maka dia mengamalkannya. Walaupun dipegang oleh seorang psikolog, ilmu jiwa, maka sesungguhnya itu punya kita. Maka ketenangan dalam hati. Apa yang membuat tenang? Nah, ini lagi. Setelah kita tahu bahwa bahagia itu adalah tenang, yang membuat tenang itu apa? Tidak sama semua orang. Yang satu yang membuat dia tenang itu kalau hujan. Saya kalau hujan, Pak Ustadz, saya tenang sekali. Kalau yang satu enggak. Saya yang buat saya tenang itu kalau panas. Kenapa bisa berbeda? Sama-sama manusia, kenapa yang satu kalau hujan dia tenang, yang satu kalau panas dia tenang? Ternyata yang bilang kalau hujan ini saya tenang, dia nanam kelapa sawit. Kelapa sawit kalau hujan buahnya bagus. Yang bilang kalau saya panas saya tenang, dia nanam karet. Karena kalau habis karet itu, batang karet itu dipotong, ditakik kata orang Melayu, turun hujan, habislah cair semua. Tak ada bisa besok untuk dipanen. Orang yang sama, tinggal di tanah yang sama, standar bahagianya berbeda. Yang satu kalau udah panas, aduh senang sekali saya panas. Yang satu kalau udah hujan, kalau udah panas, aduh. Kenapa dia senang panas? Dia jual es krim, dia jual es buah. Tapi yang satu kalau udah hujan,
Senang sekali dia, karena kebetulan dia bercocok tanam. Jadi kenapa orang mendapatkan ketenangan yang berbeda? Karena motivasi yang berbeda. Karena ada background yang berbeda, back belakang, ground, latar belakang yang berbeda. Apa yang menenangkan hati pedagang? Modal serendah-rendahnya dengan untung setinggi-tingginya. Apa yang menenangkan hati seorang arsitek? Ya, kalau yang berada di pikirannya bisa diwujudkannya secara nyata dalam bentuk kondominium, bangunan, rumah, villa, hotel. Dia bahagia sekali. Berapa lama kebahagiaan itu bertahan dalam hatinya, ketenangan itu. Nah, jadi memang kita perlu bahas kenapa orang menjadi tenang. Dan apa yang membuat dia bertahan lama tenang. Maka dalam hadis dikatakan, Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa yang di awal hari pagi hatinya merasa tenang. Mu'afan fi jasadihi. Badannya sehat. Paginya tenang. Badannya sehat. Wa indahu qutu yaumihi. Qut artinya makanan. Makanan pokok. Lebih khusus lagi qut. Pakai wauta. Qut artinya makanan pokok. Ada yang dimakan hari ini. Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Maka dialah pemilik dunia beserta isinya. Jadi standar bahagia dalam Islam itu simpel sekali. 3 saja. Hati tenang. Badan sehat. Ada yang dimakan. Maka kitalah pemilik dunia. Apa yang perlu kita pikirkan? Jangan terlalu larut melihat masa lalu. Sedih berkepanjangan. Jangan terlalu cemas melihat masa akan datang. Ketakutan yang tak berhenti. Memicu asam lambung. Naik darah tinggi, jantung koroner, gula darah, detak jantung, emosi tidak stabil. Nikmati saja yang ada sekarang. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lihat, alhamdulillah badan sehat. Ada yang bisa dimakan hari ini? Makan. Faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Maka engkaulah pemilik dunia beserta isinya. Berapa banyak orang kaya? Jangankan bayar dokter spesialis, dokter pribadi. Rumah sakit bisa dia beli. Tapi kesehatan tak bisa dibeli. Kita bisa beli tempat tidur yang harganya 100 juta. Pergi ke mall nampak 100 juta. Orang-orang kaya tuh upil sama dia 100 juta. Tapi ada yang tidak bisa dibeli. Apa? Tidurnya nggak bisa dibeli. Tempat tidurnya bisa, tapi tidurnya tidak. Kebahagiaan adalah ketika kita bisa menikmati apa yang bisa kita nikmati sekarang. Tidak terlampau melihat masa lalu. Adapun masa lalu yang penuh dosa, maksiat, kita bertaubat. Mandi taubat, sholat sunat taubat, istighfar, minta ampun pada Allah. Lalu kemudian masa kecil penuh penderitaan. Anggap itu sebagai bagian dari pendidikan. Husnuzon pada Allah. Allah ingin mental kita menjadi orang yang kuat. Menjadi orang yang tegar. Lebih berserah diri pada Allah, dekat kepada Allah. Adapun yang masa akan datang, berapa banyak orang sudah siapkan kos-kosan 100 pintu untuk persiapan pensiun, saking takutnya. Kenapa orang korupsi? Karena takut. Kenapa orang main proyek? Karena takut. Takut nanti nggak makan setelah pensiun, takut anak nanti tidak sekolah, takut. Pada sesuatu yang tidak mesti ditakutkan. Allah sudah menjamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Segala sesuatu ini dijamin Allah SWT rezekinya, dan kita ada usaha dan ikhtiar. Anak-anak kita ini kita sadarkan saja bahwa kamu saya sekolahkan, dikasih modal secukupnya, dikasih mata kail pancing dengan batang pancing dengan tali pancing. Ikan satu lautan itu milikmu, akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tanamkan itunya. Bukan kita siapkan, nah ini kulkas penuh untuk kamu. Dimakannya habis. Masak, habis. Tapi kita katakan, lautan beserta telur ikan beserta isinya itu semua dari Allah untuk kamu. Aku cuma bisa memberikan pancing ini saja. Kita tidak boleh juga meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, susah, melarat. Antada'ahum 'allatan yatakaffafuna 'alan nas. Jangan tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, susah, melarat, meminta-minta kepada manusia. Menurut hadis yang pertama ini 3 saja. Aminan fi sirbihi, hati dalam keadaan tenang. Mu'afan fi jasadihi, badan dalam keadaan sehat. Indahu qutu yaumihi, ada yang bisa dimakan.
Faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Dialah pemilik dunia beserta isinya. Dialah orang yang paling bahagia. Nabi tidak ada menyebut satu hadis tentang bahagia. Tidak begitu. Coba sebutkan satu hadis solat dari takbiratul ihram, iftitah, fatihah, ayat, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud lagi, tegak lagi, fatihah, ayat, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud, tasyahud, salam. Nggak ada. Jadi tema mengkaji ayat hadis itu adalah tematik. Dikumpulkan ayat, hadis, beberapa hadis dalam satu tema. Makanya kalau ada orang yang ngomong, tunjukkan saya mana hadisnya dalam masalah ini. Itu satu sisi kelihatannya ilmiah, tapi sebenarnya orang ini tidak ilmiah karena dia nggak ngerti. Mana ada satu hadis membahas satu ibadah. Semua kajian itu tematik. Begitu juga dengan bahagia ini. Jadi kumpulkan beberapa ayat hadis Nabi, bagaimana sahabat, urutannya ayat Quran, hadis Nabi, sahabat Nabi, tabi'in, kalangan salaf, baru ulama mutaakhirin, baru ambil satu kesimpulan. Nah, tentang ayat Al-Quran, hadis Nabi berkaitan dengan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Min sa'adatil mar'i. Dari maksudnya bukan semuanya. Di antara yang menyebabkan orang itu bahagia. Yang pertama, al-jarus soleh. Tetangga yang soleh. Jadi kalau kita punya tetangga yang soleh, kita bahagia. Kenapa? Karena dengan punya tetangga yang soleh itu kembali kepada definisi yang awal. Asy'ur bil itminan. Kita merasa tenang. Saya pergi 3 hari 3 malam. Saya tenang. Kenapa? Tetangga saya insya Allah baik. Orang yang berada di keliling rumah, berada bersama ustazah, bersama dengan Sami, bersama dengan keluarga kita, insya Allah orang-orang yang baik. Maka insya Allah kita tenang. Al-jarus salih, jar artinya dekat. Soleh orang yang baik. Orang dekat dengan kita baik. Naudzubillahnya, orang yang paling dekat dengan kita tak baik. Penuh dengan kecurigaan, ketakutan, kecemasan. Nggak terbayang itu gimana sulitnya itu. Anak-anak juga dikhawatirkan buka handphone, tahu dia password, dia transfer rekening kemana-mana, dia main game online, judi online, pinjol. Mana tenang hati kita? Kawan di kantor juga begitu, penuh dengan kecurigaan. Makna jarus soleh, jar selalu diartikan jiran, tetangga. Jar artinya orang yang dekat dengan kita. Siapa orang dekat dengan kita? Ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1, istri, anak, orang tua, saudara kandung. Ring 2, sepupu, 2 pupu, sewali. Ring 3, orang lain, tapi dekat dengan kita. Jadi kalau kita merasa tenang, merasa aman, karena orangnya amanah, orangnya tidak neko-neko, maka insya Allah, asy'ur bil itminan, kita merasa tenang. Yang kedua, wal markabul hani, tunggangan, kendaraan, yang menenangkan, menyenangkan, membahagiakan. Kalau sudahlah dapat, zaman dulu orang punya kendaraan naik kuda, naik keledai. Kudanya mengamuk, keledainya meringkik, melompat-lompat. Naik kereta kencana, patah, tidak bisa jalan, bannya rusak. Kalau yang sekarang mogok, macet, segala macam. Karena ini yang menyampaikan kita pada tujuan. Jadi bisa makna khusus artinya kendaraan. Tapi makna yang lebih umum adalah semua wasilah infrastruktur yang menyampaikan kita kepada tujuan. Jadi kalau dulu itu yang menyampaikan orang dari Makkah ke Madinah adalah unta, keledai, maka yang sekarang adalah semua yang menyampaikan kita kepada tujuan. Jadi kalau kebetulan dia programmer, arsitek, dia perlu memakai laptop. Laptopnya jangan sampai hang, jangan sampai error, jangan sampai mati lampu, jangan sampai rusak. Semua wasilah yang ada sesuai dengan bidang kita masing-masing. Kalau kebetulan di rumah sakitnya bagus, fasilitasnya mantap. Jadi ini seperti kendaraan. Kendaraan itu kan fungsinya yang menyampaikan kita kepada tujuan. Jadi kalau semuanya lancar, enak, tenang,
kawan sekantor, kawan satu tempat kerja, di tempat sama-sama dagang, alat-alat yang kita pakai pun juga mendukung. Itu tenang sekali kita. Yang ketiga dalam hadis ini, wal maskanul wasi'. Maskan tempat tinggal, wasi' luas. Tempat tinggal yang luas. Bagaimana dengan orang yang tinggal di rumah yang sempit? Lalu hadis ini tidak memberikan kebahagiaan bagi orang yang tidak kaya. Maka makna hadis itu luas sekali. Wal maskanul wasi', dada hati yang lapang. Lebar pun rumah kita sebesar lapangan sepak bola, kalau hati kita sempit itu. Tinggi kita tinggal di kondominium lantai 20, tapi kalau hati kita sempit, melihat ke bawah tuh mau terjun, nauzubillah. Tapi kalau hati kita lapang, walaupun rumah itu sempit. Berapa banyak saudara-saudara kita yang rumahnya sempit tapi hatinya lapang. Berapa banyak pula yang rumahnya lapang hatinya sempit. Ngomong tidak terkendali, pikiran sempit. Makanya Nabi Musa alaihissalam minta hati yang lapang. Rabbi syrah li sadri. Berikan aku hati yang lapang. Setelah hati lapang, wa yassir li amri. Mudah urusan. Setelah mudah urusan, wahlul 'uqdatam min lisani. Kalau bicara, orang faham. Yafqahu qawli, orang paham. Kenapa orang nggak paham? Karena ngomongnya nggak beraturan, tidak sistematis, nggak jelas, asbun. Kenapa ngomongnya tidak jelas? Karena urusannya sulit, jelimet, ribet, susah, payah. Kenapa urusannya sulit? Karena hatinya sempit. Makanya kata Allah kepada Nabi SAW, alam nashrah laka sadrak. Apakah belum kami lapangkan dadamu? Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat bebanmu. Alladzi anqadha dhahrak. Yang selama ini membebani pundakmu. Kami angkat beban. Kalau ada kesulitan, kepayahan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Diulang 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Kenapa diulang 2 kali? Penekanan makna li taukid. Jangan pernah berhenti pada satu aktivitas. Fa idza faraghta, kalau kau sudah selesai dari satu aktivitas, fansab, cari kerja yang baru. Buat aktivitas yang baru. Tapi jangan sombong, jangan aku. Jangan berkata saya. Jangan berkata ini hanya kerja-kerja kami. Wa ila rabbika farghab. Minta doa, mohon kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Jadi kalau kita gabungkan antara 2 hadis ini, aminan fi sirbihi, paginya tenang. Mu'afan fi jasadihi, badan sehat. Indahu qutu yaumihi, ada yang dimakan. Gabungkan dengan hadis yang kedua. Apa dia? Al-jarus soleh, orang-orang yang dekat ini semuanya baik-baik. Satu grup baik-baik. Gak khawatir nanti tiba-tiba pulang buka grup WhatsApp habis cacimaki, bully semua. Baik-baik semua. Tetangga, sahabat, anggota keluarga. Wal markabul hani. Wasilah, jalan, sarana prasarana yang dipakai untuk mencapai tujuan ini semuanya lancar. Wal maskanul wasi', hati yang lapang. 6. Nah, kalau kita dapatkan kelapangan, kebaikan itu, insya Allah wasilah untuk menjadi hati menjadi tenang. Apakah dengan ini semua hati menjadi tenang? Belum tentu. Karena hati bukan punya kita. Hati punya Allah. Berapa banyak orang yang begitu dapat sesuatu yang baru, mobil baru, rumah baru, motor baru, jam baru, HP baru, senang, tenang. Tapi baru sampai 1 jam udah susah lagi. Nah, yang kita mau pertahankan ini bagaimana asy'ur bil itminan, rasa tenang itu berkepanjangan, berkesinambungan. Tidak terhenti dia. Itu yang mau kita inginkan. Dan ketenangannya ini adalah ketenangan yang datang dari Allah. Karena orang dengar lagu dangdut juga tenang. Orang pakai narkoba juga tenang, ngisap ganja juga tenang. Orang pakai sabu-sabu juga tenang. Orang yang sedang pesta ngelem pun tenang juga. Tapi apakah ketenangan itu? Bukan. Ketenangan yang dari mana? Ala bidzikrillah. Dengan banyak ingat kepada Allah. Tatma'innul qulub. Dengan banyak ingat kepada Allah, hati menjadi tenang. Itu yang ke-7. Saya justru menggunakan, mestinya ini di awal ayat Quran ini. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak ingat Allah, hati menjadi tenang. Tapi saya urutkan justru yang ke-7, pamungkasnya. Kenapa? Karena semua yang 6 tadi adalah penyebab tenang.
Tapi puncak ketenangan itu datang dari mana? Ini hanya sebabnya saja. Kenapa orang tenang? Karena ada makan. Kenapa ada tenang? Karena kendaraannya lancar. Kenapa dia tenang? Karena tetangganya baik. Kenapa dia tenang? Karena hatinya lapang. Kenapa dia tenang? Karena rumahnya luas. Ada karena. Tapi ada yang lebih besar daripada karena itu, sebab itu. Siapa dia? Allah. Allah yang membuat tenang. Apakah karena ada lalu tenang, atau kalau sudah tenang semuanya? Nah ini, itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang tenang. Saya Ustadz, kendaraan ada, lancar, ada drivernya, tapi saya nggak tenang juga. Rumah saya lapang, tapi saya nggak tenang juga. Kawan-kawan saya semua baik-baik, anak-anak buah saya semua baik, tapi saya tetap tenang juga. Yang dimakan alhamdulillah ada Pak Ustaz. Yang kan untuk satu hari, sebulan, setahun, 7 keturunan pun ada, tapi tidak juga tenang. Badan saya alhamdulillah sehat, tidak juga tenang. Berarti yang ketujuh itu tidak ada, tidak ingat Allah. Orang kalau ingat sama Allah, dia akan tenang. Kenapa? Karena aku ini kan diciptakan Allah. Apa yang terjadi besok pagi diatur Allah. Takdir hidupku sudah dituliskan Allah di Lauhul Mahfuz. Kalau datang sesuatu yang tidak menyenangkan hatiku, sakit, musibah, semua yang tidak menyenangkan, berarti Allah ingin menghapuskan dosaku. Mungkin amalku belum cukup. Mungkin Allah ingin aku dapat yang pahala bighairi hisab. Selalu ada kata mungkin. Setan tidak bisa membisikkan sesuatu ke dalam hatiku. Inna syaitana ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan kurang. Itu yang membuat kita tidak tenang itu. Kau kurang cantik, kau kurang putih, kau kurang tinggi. Kau mesti pakai skincare ini, ngutang pun gak apa-apa. Kau mesti pakai kendaraan ini, baru orang melihat kau kagum. Masa kau orang kaya penampilannya begini aja? Kau mesti begini, kau mesti begini. Itulah yang dilawan itu semua. Makanya kembalinya adalah kepada ala bi dzikrillah. Zikir mulut. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu zikir. Tapi juga pikir, berfikir, tafakkur. Nyebut. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi juga berfikir. Apa yang ku cari? Aku sudah dapat. Kalau diperturutkan dunia ini mana pernah ada selesainya. Hiduplah di ruangan, waktu, tempat. Allah ciptakan dua. Satu ruang, satu waktu. Di ruang yang kita sedang ada, di waktu yang kita sedang ada, nikmatilah itu. Jangan mundur ke masa lalu, jangan terbang ke masa depan. Kalau kata orang Minangkabau, siku capang, siku cape, siku tabang, siku lape. Yang lalu sudah lewat, yang akan datang belum jelas. Yang sekarang ini aja nikmati. Kita selalu menikmat mata kita. La tamuddanna ainaika ila ma mata'na bihi. Jangan kau ulurkan biji matamu ke orang yang kami berikan menurut engkau nikmat. Padahal dia sendiri pun belum tentu nikmat bagi dia. Orang yang naik mobil mahal, jalan di jalan tol yang mulus, pakai driver supir dengan tenangnya di belakang. Melihat di tepi jalan tol sawah padi sedang menguning. Di tengah sawah ada satu pondok. Di pondok itu ada seorang suami istri dengan anaknya sedang makan siang. Sayur kangkung, ikan asin, sambal belacan, sambal terasi. Apa kata orang yang di mobil mewah? Bahagianya mereka bisa makan siang bersama. Saya di sini, istri saya di sana, anak saya di sana. Saya tidak bahagia, kata dia. Kata orang yang ada di pondok itu, pas ngeliat mobil meluncur di tol itu, apa kata mereka? Papa, kata istrinya. Bahagia ya bapak yang lewat itu. Dia punya mobil, dia punya enak. Andai kita bisa mereka. Padahal kedua-dua orang ini bahagia. Kalau dia berzikir. Yang di mobil itu bahagia. Anakmu yang sedang jauh itu, kau selalu bisikkan video call, telepon dia. Kau belajar yang baik di sana ya. Istrinya mencari nafkah. Nanti kan ada waktu juga bertemu.
Nikmati apa yang sedang kau beri. Allah beri sedang sekarang. Allah beri engkau dua. Pertama, Allah beri engkau ruang, Allah beri engkau waktu. Allah ingin memakai engkau duduk di situ. Pakailah nikmat itu. Dan yang sedang di pondok itu juga bahagia. Kalau mereka berzikir. Allah SWT, kalau dilebihkannya rezekimu lebih daripada ini, boleh jadi kau tak sholat lagi. Setelah usaha dan ikhtiar. Jangan ini melegitimasi kemalasan kita. Jadi kita semua bahagia sesuai dengan saya bahagia. Saya dengan segala kekurangan saya katakan bahwa saya bahagia. Saya bahagia mengajar. Saya bahagia bisa bersama dengan Bang Alvin Firdaus, dengan tim UAS. Bisa memberikan apa yang saya beri. Yang saya tak punya, saya tak bisa beri. Saya tak bisa kasih duit, saya tak bisa kasih harta. Saya bahagia dengan santri-santri. Dengan segala kekurangan saya tidak bisa full di pondok. Tapi saya bahagia. Saya sempat luangkan waktu untuk duduk membacakan Jalalain. Saya bahagia di setiap Rabu subuh saya bisa duduk dengan jamaah. Apa yang ada ruang waktu kita sekarang, kita nikmati. Ada satu ungkapan. Man as'adun nas. Dalnya baris dhamma. Man as'adun nas. Siapakah orang yang paling bahagia? Man as'adun nasi. Siapa orang yang paling bahagia? Tulisannya sama. Man as'adan nas. Orang yang membahagiakan orang lain. Itulah orang paling bahagia. Orang yang membahagiakan orang lain. Itulah orang yang paling bahagia. Dulu, bagaimana rasa bahagia itu berubah. Dulu saya sangat bahagia kalau saya punya cincin. Pernah saya pakai cincin itu 3. Satu di sini, satu di sini. Sini batunya ruby, sini batunya zamrud, sini batunya kecubung. Bahagia sekali saya. Lama-lama saya bosan, saya jenuh. Lalu yang membuat saya bahagia adalah ketika menyimpannya. Menyimpannya di dalam kotak, pas membuka itu bahagia sekali saya. Berubah kebahagiaan itu dari memasang menjadi melihat. Puncaknya, saya dapat batu dari Kalimantan. Ada jamaah yang ngasih. Saya ikatkan di Surabaya. Saya bagi. Saat memberi dan orang itu memakai, disitulah saya sangat bahagia. Ternyata rasa bahagia itu juga. Baru kita paham, baru saya paham. Oh, ini arti buku dulu yang pernah saya dikasih orang. The Miracle of Giving. Keajaiban memberi. Awalnya indah bahagia itu waktu makan. Waktu sedang makan tuh bahagia, tenang sekali hati kita. Tapi kemudian pada tahap berikutnya adalah bahagia itu waktu dikasih orang makan. Dulu waktu di pondok, pas menyambut Ramadan, makan di rumah ini nanti, itu bahagia sekali. Puncaknya ternyata bukan itu. Puncaknya adalah ketika kita bisa ngasih orang makan. Anak yatim, fakir miskin, anak pesantren, kawan-kawan, sahabat. Dan itu tidak bisa diceritakan. Itu yang disebut dengan asy'uru bil itmi'nan, merasa tenang. Ada ketenangan yang luar biasa. Makanya orang yang bakhil, orang yang pelit, heran dia. Apa yang dirasakan orang itu? Karena dia tidak sampai pada perasaan itu. Jadi kita mengamati perasaan kita, kita amati hati kita. Tapi kembali semuanya adalah kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simpulkan sendiri, ambil pelajaran, insya Allah. Saling mendoakan. Doakan supaya semua jamaah bahagia. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad bahagia, anak-anak keluarga bahagia. Doakan supaya Ustaz Alvin Firdaus bahagia. Doakan semua kawan-kawan sahabat kita, tim yang ada di Riau, tim yang ada di Pontianak, guru-guru kita, sahabat kita semuanya bahagia. Pada saat itulah Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini. Wala kamislu, kau dapat yang sama seperti yang engkau doakan untuk saudaramu. Di saat itulah kita bahagia. Ada judul buku Kimia Us-Sa'adah, kimia kebahagiaan. Ada serpihan-serpihan kebahagiaan yang sedang berterbangan. Dan ketika dia hinggap di hati kita, kita menjadi bahagia. Sekarang bagaimana supaya dia hinggap ke hati kita? Kalau kita nyalakan lampu, laron-laron akan datang. Begitu juga kalau ada tangan kita basah, maka begitu juga kalau kita pegang magnet, kita masukkan ke pasir, maka akan datang. Maka bagaimana kebahagiaan ini datang?
dengan membahagiakan orang lain, dengan berzikir mengingat Allah, maka insya Allah Allah membuat kita bahagia. Mudah-mudahan Allah berikan semua kebaikan dunia akhirat, kita istiqomah, dan kunci-kuncinya kita sudah dapat, kita tinggal buka saja. Dan ketika sudah masuk kita ke dalam, kita merasakan kebahagiaan. Rasanya belum bahagia kalau belum bisa berbagi kebahagiaan. Kalau sudah bisa membaginya ke orang lain, ada orang-orang yang kalau kita duduk dekat dia, kita bahagia sekali. Nah, inilah kebahagiaan yang luar biasa. Mudah-mudahan pertemuan kita, setiap ada pertemuan kita sedang bahagia. Tak sabar kita ingin bertemu, berjumpa. Karena perjumpaan itu sendiri pun belum ada apa-apa, kita udah bahagia. Barakallahu fikum. Sukses selalu di akhir majelis. Mari kita sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin. Jadikan kami orang yang berbahagia karena diterima di hadapanmu. Wala taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Jangan jadikan kami orang yang sengsara karena tertolak dari hadapanmu ya Allah. Allahumma farrihna, bahagiakan hati kami. Allahumma ja'alna minal masrurin, jadikan kami orang yang lapang hati. Wa ja'alna minas su'ada, jadikan kami orang-orang yang selalu senang. Wa ja'alna radina liqada'ik, jadikan kami orang yang selalu tenang menerima takdirmu. Wa ja'alna muhsiniz zanni bik, jadikan kami orang-orang yang selalu berprasangka baik terhadap segala takdirmu. Allahumma syrah sudunana, lapangkan hati kami. Wa mla' qulubana bil hikmati wal iman, penuhkan dia dengan hikmah dan iman. Wa ja'alna mutmainna bi dzikrik, jadikan kami orang-orang yang tenang dengan berzikir-Mu, yang bertafakkur, merenungkan segala rahasia di balik hikmah perbuatanmu untuk diri kami. Wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan dalam hati kami taufik.